Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden dan wakil presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawasan Keuangan. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dibentuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. 1. Daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Mujakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan berkeinginan untuk menjadi pimpinan dan APRIS. 2. Daerah Aceh. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Beureu yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Yang ketiga, daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kemudian yang B, yaitu pemberontakan PRRI atau Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Strip Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan.
4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Fedje Samuel.